Seorang perempuan bernama Nina diklaim bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, bahkan menghentikan detak jantung seekor katak hanya dengan pikirannya. Mirip banget dengan karakter Eleven, yang dimana kalau dia memakai kekuatannya, itu dia bakal mimisan. Dan yang bikin merinding nih ya, di serial Stranger Things Season 4, ada program yang bernama The Nina Project. Itu sebuah kebetulan atau sebuah petunjuk? Serial Stranger Things adalah series Netflix yang menceritakan tentang anak-anak yang tiba-tiba harus berhadapan dengan eksperimen rahasia, portal dimensi, dan beberapa makhluk menyeramkan di kota Upside Down. Tapi di balik semua cerita fantasi itu, ada teori yang bilang kalau Stranger Things ini terinspirasi dari kejadian nyata, yang di dalamnya ada eksperimen kelam dan proyek militer rahasia. Banyak orang yang percaya kalau ini tuh adalah agenda soft disclosure, yaitu strategi untuk secara perlahan membocorkan rahasia besar ke publik melalui film dan series fiksi, supaya ketika suatu hari kebenarannya diumumkan, masyarakat sudah tidak terlalu terkejut, entah ini kebetulan, kebohongan, atau petunjuk yang sengaja disamarkan. Ada nih satu teori konspirasi yang muncul kalau kita ngomongin Stranger Things. Sebenarnya serial Stranger Things ini terinspirasi dari proyek militer rahasia yang bernama Proyek Montauk. Teori ini muncul karena beberapa orang merasa kalau elemen-elemen di serial Stranger Things, kayak rahasia pemerintah, anak-anak yang dijadikan subjek eksperimen, kemampuan telekinesis seperti karakter Eleven, sampai portal ke dimensi lain, itu sangat mirip dengan rumor yang sudah lama beredar tentang gambaran Proyek Montauk. Dari sinilah mulai muncul teori-teori tersebut. Cerita tentang Montauk Project ini berawal dari sebuah lokasi bernama Camp Hero di Montauk, Long Island, New York, Amerika Serikat. Tempat ini dulunya adalah pangkalan radar militer, tapi setelah perang selesai, fasilitas ini tiba-tiba ditutup untuk publik tanpa alasan yang jelas. Teori ini mulai dianggap serius oleh seseorang yang bernama Preston Nichols. Dia mengaku bahwa dia katanya pernah bekerja di situ. Dia bilang awalnya dia nggak ingat apa-apa karena memori dirinya dihapus. Tapi suatu hari dia mulai mengalami flashback dan ingatan itu kembali sedikit demi sedikit. Dalam bukunya yang bernama The Montauk Project Experiments in Time, Nichols menceritakan bahwa proyek ini melakukan eksperimen ekstrim seperti mind control, telepati, telekinesis, teleportasi, bahkan percobaan membuka portal dimensi lain menggunakan teknologi militer dan kemampuan psikis manusia. Menurut Nichols, eksperimen ini melibatkan penculikan anak-anak atau remaja atau direkrut secara paksa. Beberapa orang yang tinggal di sekitar Montauk juga mengaku pernah melihat cahaya aneh dari area itu, mendengar suara mesin dari bawah tanah, atau merasakan gelombang elektromagnetik yang kuat tanpa alasan yang jelas. Ada juga rumor bahwa sejumlah anak hilang dan tidak pernah ditemukan. Yang bikin teori ini makin dipercaya adalah banyaknya kemiripan dengan serial Stranger Things. Menariknya, judul asli Stranger Things adalah Montauk. Bahkan lokasi awalnya bukan di Hawkins, tapi adalah Long Island, tempat yang sama dengan proyek aslinya. Jadi, entah Montauk Project ini benar-benar terjadi atau hanya teori liar, tetap saja ada perasaan bahwa Stranger Things bukan sekedar hasil imajinasi, tapi mungkin semacam pesan tersembunyi tentang sesuatu yang pernah terjadi dan dicoba untuk disembunyikan. Lalu teori yang kedua, serial Stranger Things ini juga mengambil inspirasi dari MK Ultra, sebuah proyek rahasia milik CIA yang meneliti bagaimana mind control bekerja, obat psikoaktif, dan eksperimen psikis pada tahun 1950 sampai 1970-an. Tidak hanya sebuah katanya, Duffer Brothers pun secara terbuka juga mengakui kalau mereka membuat serial ini terinspirasi dari proyek MK Ultra. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam serial Stranger Things, itu ada beberapa elemen yang menjadi kunci utama, yaitu ada child experiment, penggunaan LSD, program psikis, manipulasi pikiran, dan remote viewing. Elemen-elemen tersebut sama persis dengan apa yang dikerjakan oleh CIA dalam proyek MK Ultra. Karakter Eleven, seorang anak yang menjadi korban selamat dari eksperimen rahasia pemerintah, mempunyai kekuatan telekinesis, telepati, remote viewing, dan koneksi ke dimensi lain. Banyak penggemar yang percaya kalau karakter Eleven ini mewakili korban-korban dunia nyata dari proyek MK Ultra. Kesamaan-kesamaannya pun membuat teori ini semakin panas. Yang pertama, proyek MK Ultra juga menggunakan anak-anak dan pasien rumah sakit jiwa sebagai percobaan. Yang kedua, ada penggunaan tank isolasi seperti Eleven. Dan yang ketiga, tujuan utamanya ya tetap sama. Ada telepati, mind control, dan remote viewing. Ibunya dari karakter Eleven yang bernama Terry Ives juga merupakan referensi dari korban-korban asli dunia nyata. Di dalam cerita serial Stranger Things, ibunya merupakan subjek eksperimen pemerintah yang diberikan LSD tanpa persetujuan. Lalu dilakukan manipulasi psikis dan juga menjadi bagian dari eksperimen anak
anak-anak dengan kemampuan mental. Ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh MK Ultra, yaitu mereka melakukan penggunaan narkotika pada subjek tanpa izin, teknik hipnosis, eksperimen psikis, dan tekanan mental ekstrim. Ada satu teori yang menarik dan bikin orang percaya kalau Stranger Things itu bukan hanya sekedar fiksi, tapi terinspirasi dari kejadian nyata. Teori ini muncul karena ada sosok perempuan di era Uni Soviet yang bernama Nina Kulagina. Dia percaya kalau dia itu punya kemampuan telekinesis atau kekuatan memindahkan benda hanya dengan pikiran. Kalau kalian perhatiin, kemampuannya si Nina ini sama dengan karakter Eleven. Bukan cuma kekuatannya, tapi juga suasana eksperimen, ruangan isolasi, dan cara pemerintah melakukannya. Semua terasa familiar. Nama Nina Kulagina mulai dikenal di tahun 1960-an, ketika para ilmuwan Soviet mengaku melakukan eksperimen terhadap dirinya. Dalam beberapa tes, Nina bisa menggeser korek api, memindahkan garam, bahkan menggerakkan objek di balik kaca tanpa menyentuhnya. Dan kalau kita lihat di serial Stranger Things, adegan Eleven berdarah dari hidung saat menggunakan kekuatan dan membuat objek meledak atau mati, itu terasa sangat mirip dengan cerita yang beredar tentang Nina Kulagina. Yang bikin teori makin kuat adalah konteks sejarahnya. Pada masa itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang ada di situasi perang dingin. Keduanya berlomba-lomba menciptakan senjata baru, bukan hanya senjata fisik, tapi juga senjata psikologis dan kekuatan pikiran. Yang lebih mind-blowing lagi, di serial Stranger Things Season 4, ada sebuah program yang bernama The Nina Project. Banyak penonton yang langsung merasa kalau ini bukan kebetulan. Nama Nina itu dianggap sebagai kode atau referensi langsung ke Nina Kulagina. Apalagi di dalam episode itu, Eleven kembali berlatih mengakses kekuatan telekinesisnya menggunakan metode isolasi mental, mirip dengan cara para peneliti Soviet menguji kemampuan Nina. Karena kemiripan itu, banyak penggemar dan penonton menganggap ini bukan kebetulan jika serial memakai referensi nama Nina. Pada akhirnya, semua teori ini, mulai dari Montauk Project, eksperimen psikis, sampai sosok nyata seperti Nina Kulagina, membuat kita bertanya, Stranger Things itu murni fiksi atau sebenarnya potongan sejarah yang sengaja dibungkus untuk hiburan? Karena semakin banyak kita gali, semakin terasa bahwa kemiripan-kemiripannya itu terlalu spesifik untuk disebut sebagai kebetulan. Mungkin ini hanya serial fantasi, tapi mungkin juga ini cara paling aman untuk menyampaikan sesuatu yang pernah terjadi tapi tidak pernah diakui. Jadi setelah semua teori ini, kalian masih yakin kalau Stranger Things cuma cerita fiksi biasa?